Pemirsa, peringkat Indonesia turun dalam indeks kebebasan pers dunia yang dirilis lembaga RSF. Ya, para pengamat mencermati kekerasan terhadap jurnalis dan sejumlah regulasi yang menghambat di Indonesia menjadi penyebabnya. Lantas bagaimana komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto? Indonesia turun 3 peringkat dalam indeks kebebasan pers yang diterbitkan Organisasi Wartawan Tanpa Batas atau RSF dari posisi 108 tahun lalu ke 111 tahun ini. Indeks kebebasan pers mengukur 5 indikator, yakni politik, ekonomi, sosial, legislasi, dan keamanan. Berdasarkan indikator ini, RSF menempatkan Indonesia dalam kategori 4 alias sulit. Di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih baik daripada Singapura, Filipina, dan Vietnam. Namun di bawah Malaysia, Thailand, dan jawara regional Timor Leste. RSF mencermati 2 tantangan utama di Indonesia, yakni kekerasan terhadap insan pers dan regulasi yang menghalangi kerja wartawan. Terkait kekerasan, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencermati setidaknya 1059 kasus sejak 2006. 3 kasus terbanyak adalah kekerasan fisik, ancaman, dan pelarangan liputan. International Media Support yang mendukung kerja-kerja jurnalis di Indonesia mencermati lemahnya pencegahan dan penuntutan kasus-kasus ini. Pencegahan ini kan tidak melibatkan hanya jurnalisnya aja, tapi publik juga penting gitu. Pemerintah itu juga perlu terlibat dalam proses untuk pencegahan ini. Kemudian yang paling minim itu penuntutan gitu. Profesor media di Amerika Serikat yang meneliti kebebasan pers Indonesia sejak era reformasi mencermati aspek regulasi. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dia melihat revisi Undang-Undang KUHP yang akan berlaku 2 tahun lagi akan jadi tantangan besar. It's a very disturbing challenge because, as you know, it took forever to even write this new criminal code, and there are all these drafts. A lot of them are bad, but this draft went from bad to worse. I mean, it includes bans on insulting the president, the vice president, state institutions, the flag. Sementara Prabowo Subianto yang akan dilantik pada Oktober belum terlihat komitmennya. Sempat ada juga kan ya kayak semacam pertemuan di Dewan Pers gitu yang mengundang semua kandidat waktu itu, dan sayangnya yang terpilih saat ini tidak hadir gitu kan pada saat itu. Prabowo baru menyinggung kebebasan pers ketika KPU menegaskan keunggulannya dalam Pilpres baru-baru ini. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Menurut Janet Steele, ucapan itu perlu dikawal. Let's make sure that people understand that message and confirm it. Yeah, absolutely. So it's good he said that. That's good. Selama pemerintahan Joko Widodo, ada nota kesepahaman Dewan Pers dan Mabes Polri yang mengatur sengketa berita ditempuh di Dewan Pers dan bukan Bareskrim. Sementara organisasi masyarakat sipil telah membentuk Komite Keselamatan Jurnalis serta Konsorsium Jurnalisme Aman. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.